Pengertian Pteridophyta. Sahabat Gen, pasti pernah melihat paku kan? Biasanya paku digunakan untuk konstruksi bangunan atau untuk keperluan menggantung sesuatu di dinding rumah. Tapi pernahkah sahabat Gen mendengar kata tumbuhan paku? Apakah Gen semua pernah melihat tumbuhan tersebut? Kira-kira seperti apa ya? Penasaran? Yuk kita simak materinya. Kalau sahabat Gen pernah berjalan-jalan di halaman belakang rumah atau sekolah yang memiliki dinding tanah yang cukup tinggi, apakah sahabat Gen pernah melihat tumbuhan aneh seperti ini? Kalau sahabat Gen pernah melihat, memegang, atau bahkan mengambilnya, maka selamat sahabat Gen, sudah lebih dekat untuk mengetahui apa itu tumbuhan paku. Tumbuhan paku dalam istilah biologi atau latinnya adalah Pteridophyta. Kata tersebut diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan phyta yang berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau istilahnya Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Beberapa pertanyaan biasanya muncul mengenai tumbuhan paku ini. Sahabat Gen pasti bingung kan untuk menentukan batang sesungguhnya pada tumbuhan paku ini? Kalau sahabat Gen menunjuk bagian ini sebagai batang, maka sahabat Gen kurang tepat ya menjawabnya. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah. Namanya adalah rizom. Pada rizom ini akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampar di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Oke, berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang diibaratkan sebagai daun kecil di mana tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil yang istilahnya daun besar. Yaitu mulai dari klasifikasi berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, klasifikasi berdasarkan morfologi atau ciri tubuhnya, dan klasifikasi berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Kita akan bahas satu persatu dari jenis pengklasifikasian tersebut ya Sobat Gen. Oleh karena itu, simak baik-baik. Ditinjau dari jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Terdiri dari paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Untuk mempermudah sahabat Gen memahami perbedaan jenis paku tersebut, maka perhatikan tabel yang Gen sukses tampilkan ya. Tumbuhan paku homospora menghasilkan spora dengan ukuran yang sama dan tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Tumbuhan jenis ini dikenal juga dengan sebutan paku isospora. Contohnya ada spesies Lycopodium, yaitu paku kawat. Kemudian, untuk tumbuhan paku heterospora menghasilkan spora yang berbeda ukuran, sehingga disebut anisospora. Spora jantan disebut mikrospora karena berukuran kecil, sedangkan spora betina berukuran lebih besar sehingga disebut makrospora. Contohnya dapat kita temui pada Selaginella, yaitu paku rane. Sedangkan untuk tumbuhan paku peralihan merupakan tumbuhan paku dengan jenis kelamin yang berbeda, namun ukuran sporanya sama. Contohnya dapat kita temui pada spesies Equisetum debil atau paku ekor kuda. Kita masuk jenis pengklasifikasian kedua ya sahabat Gen. Tumbuhan paku atau Pteridophyta dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas apabila ditinjau dari morfologi atau ciri tubuhnya. Di antaranya yaitu terdapat Psilopsida atau paku purba, Lycopsida atau paku kawat, Equisetopsida atau paku ekor kuda, dan Pteropsida yaitu paku sejati. Untuk Psilopsida merupakan tumbuhan paku purba atau primitif yang sebagian besar anggotanya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil. Hanya beberapa spesies yang masih hidup di bumi saat ini, misalnya spesies Psilotum nodum.
Jika diperhatikan, struktur tubuh paku kelas Psilopsida ini masih sangat sederhana, dengan umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati. Akar dari tumbuhan paku Psilopsida berupa rizom yang dikelilingi rhizoid. Sedangkan di beberapa jenisnya tampak adanya daun berukuran kecil dan berbentuk seperti sisik. Hal yang mudah dikenali dari kelas paku-pakuan ini adalah struktur khas dari batangnya yang bercabang-cabang dikotomus, berklorofil dan sudah memiliki sistem vaskuler atau pembuluh untuk mengangkut air serta garam mineral. Dan adanya sporangium di ujung batang tersebut. Sporangium itu menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukurannya sama, dan inilah yang menyebabkan masuk kategori dari homospora. Adapun untuk gametofit dari paku ini tersusun dari sel-sel yang tidak berklorofil, sehingga zat organik didapatkan hanya jika bersimbiosis dengan jamur. Kita lanjut ke jenis kedua gen, yaitu Lycopsida. Lycopsida disebut juga sebagai paku kawat atau paku rambut karena bentuk dari generasi sporopitnya yang khas tersebut. Bagian tubuh Lycopsida yang mudah dilihat merupakan generasi sporopit, yang mana sporopit tersusun dari sel-sel yang mengandung klorofil dan memiliki daun dengan bentuk rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang yang berbentuk seperti kawat. Oke, kita lanjut ke kelas ketiga ya gen, yaitu Equistopsida atau paku ekor kuda. Di beberapa sumber belajar, paku ini juga disebut sebagai Sphenopsida. Ini tergantung kalian ya, mana yang mudah untuk disebutkan. Equistopsida disebut paku ekor kuda atau horsetail karena memiliki percabangan batang yang khas berbentuk ulir atau lingkaran, sehingga menyerupai ekor kuda. Paku ekor kuda sering tumbuh di tempat berpasir. Sporopitnya berdaun kecil atau berbentuk sisik. Warnanya agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Batang Equistopsida berongga dan ruas-ruas. Batang tampak keras karena tersusun oleh sel-sel dengan dinding sel yang mengandung silika. Pada batang bagian bawah terdapat struktur rizom, sedangkan pada ujung atas batang tersebut terdapat beberapa strobilus yang di dalamnya terdapat sporangium, di mana sporangium akan menghasilkan spora yang termasuk dalam jenis paku peralihan. Adapun untuk gametofitnya, paku ekor kuda berukuran kecil dan mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Contoh dari Equistopsida antara lain yaitu Equisetum ramosisium dan Equisetum arfens. Kita masuk ke kelas yang terakhir ya gen, yaitu Pteropsida. Pteropsida atau paku sejati merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita temukan di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab. Pada kehidupan sehari-hari, paku yang umum kita lihat adalah generasi sporopit dari Pteropsida ini. Sporopit Pteropsida memiliki akar batang dan daun, di mana ukuran batang bervariasi, berada di bawah permukaan tanah sebagai rizom. Daun Pteropsida berukuran lebih besar dibanding kelompok tumbuhan paku sebelumnya. Pada umumnya, daun berbentuk lembaran, berukuran besar dan majemuk, dengan tulang daun bercabang-cabang. Tetapi daun tersebut berbeda dengan daun yang masih muda yang tampak mengulung. Jenis daun dari Pteropsida ini terbagi menjadi dua, yaitu daun sporopil dan daun tropopil. Ini sudah Gen Sukses jelaskan di video sebelumnya ya, yang mengenai dunia paku. Pada sporopil ini terdapat sporangium yang terkumpul di dalam sorus di bawah permukaan daun. Untuk Gametopteropsida ini memiliki klorofil, di mana ukuran gametofitnya adalah bervariasi. Gametofit tersebut dapat ditemukan dengan bersifat bigeneratif ataupun unigeneratif. Ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Yuk simak video ini. Pernahkah kalian menemukan tumbuhan-tumbuhan ini di sekitarmu? Tumbuhan tersebut merupakan kelompok tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Lalu, bagaimana tumbuhan paku berkembang biak?
Tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif dimulai jika kadar air pada kotak spora berkurang. Kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan menghasilkan zigot. Meskipun memiliki flagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan menjadi tumbuhan paku yang baru. Siklus berulang secara terus-menerus. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah.